ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas rahmatnya kita dapat melaksanakan ibadah salat Idul Adha 1446 Hijriah di lapangan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan pengikut setia beliau sampai hari kiamat. Pada hari ini 10 Zulhijjah, umat Islam disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan ibadah kurban dengan menyembelih hewan kurban, baik berupa kambing atau domba, sapi dan onta. 1 ekor kambing atau domba untuk 1 orang dan keluarga, sedangkan 1 ekor sapi atau onta untuk 7 orang dan keluarganya. Salat dan berkorban merupakan 2 ibadah besar. Salat merupakan puncak ibadah badaniah dan korban merupakan puncak ibadah maliyatul harta. Ini sesuai dengan perintah Allah dalam firman-Nya di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang banyak, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Idul Adha atau Hari Raya Kurban memang tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa monumental yang terjadi pada Abul Anbiya, ayahnya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim yang telah lama merindukan seorang anak, yang ketika Allah kemudian karuniakan seorang putra dan telah beranjak remaja, beliau diperintahkan untuk menyembelihnya. Sang putra yang soleh ketika mendapatkan informasi dari ayahnya bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelihnya, beliau berkata kepada ayahnya, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukanlah apa yang kau diperintahkan, insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang yang sabar. Al-Quran surah Saffat ayat 102. Penggalan peristiwa ini memberikan kita banyak ibrah atau pelajaran, terutama dalam dunia pendidikan. Di antaranya pertama tarbiyah imaniyah, yaitu pendidikan iman berupa kepatuhan dan ketundukan kepada perintah Allah, apapun bentuknya dan bagaimanapun risikonya. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya. Oleh karena itu keputusan Allah, maka beliau dengan patuh melaksanakannya. Begitulah seorang mukmin yang sejati. Ketika mendapatkan perintah Allah, baik itu perintah untuk dilakukan atau perintah untuk ditinggalkan, dia tidak memiliki pilihan lain. Yang ada hanya sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 36,
ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak patut bagi laki-laki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya menetapkan satu urusan untuk dia memiliki pilihan lain dalam urusannya. Barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka dia telah tersesat sejelas-jelasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Kedua adalah tarbiyah tauhidiyah, yaitu pendidikan tauhid, terutama tauhid uluhiyah, itu tawakal atau pasrah dan bergantung hanya kepada Allah. Ini terlihat jelas dari sikap Nabi Ibrahim yang pasrah terhadap semua yang telah diputuskan oleh Allah padanya. Termasuk salah satunya adalah penantian panjang pada seorang keturunan. Kondisi beliau dan istrinya yang sudah tua sedikit pun tidak menyurutkan doa dan harapannya agar diberikan seorang anak yang akan melanjutkan perjuangannya. Doa beliau terkabul dengan dikaruniakannya dua orang putra, yaitu Nabi Ismail dan istri beliau Hajar, dan Nabi Ishak dan istri beliau Sarah. Kedua putra ini kelak akan melahirkan para nabi, yaitu Nabi Ismail akan melahirkan keturunan Nabi Muhammad SAW, dan semua nabi dari Bani Israel berasal dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam. Sikap pasrah dan tawakal ini juga melekat pada Ummu Hajar. Beliau dan putranya Ismail yang masih menyusu ditinggalkan begitu saja oleh Nabi Ibrahim di lembah yang tidak bertuan, tidak ada air dan tumbuhan. Hajar bertanya, kepada siapa engkau tinggalkan kami? Nabi Ibrahim menjawab, Allah. Hajar kemudian berkata, idzan la yudi'ana, kalau begitu dia tidak akan mungkin menyia-nyiakan kami. Terbukti kemudian lembah yang kering kerontang itu menjadi tempat munculnya air Zam-Zam yang tidak pernah kering sampai hari kiamat. Walaupun setiap hari diambil ribuan liter, tempat yang sepi dan tidak bertuan itu kemudian menjadi daerah yang paling ramai di muka bumi ini. Setiap hari ribuan bahkan jutaan manusia di seluruh dunia tawaf dan beribadah di atasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah tarbiyah khuluqiyah, yaitu pendidikan akhlak, yaitu bakti seorang anak kepada orang tuanya. Ini tergambar jelas pada sikap Nabi Ismail alaihissalam yang begitu patuh kepada perintah ayahnya walaupun harus mengorbankan nyawanya. Kesuksesan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya ini tentu sangat dipengaruhi oleh sifat beliau sebagai seorang ayah. Ketika beliau begitu patuh menjalankan perintah Allah, maka Allah menjadikan putranya sangat patuh kepada perintah beliau. Ini adalah pelajaran teladanan terpenting bagi kita seorang ayah. Apabila kita mengharapkan anak yang soleh, maka kita terlebih dahulu harus menjadi orang yang soleh. Jika kita menyuruh anak kita sholat, maka tunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah orang-orang yang ahli sholat. Begitu seterusnya. Tidak berlebihan jika pakar pendidikan Islam mengatakan bahwa warisan terbaik seorang ayah adalah kesolehan dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga Allah memberikan petunjuk dan pertolongannya agar kita dapat mengambil ibrah dari semua peristiwa yang kita dengar, kita lihat dan yang kita rasa. Apalagi peristiwa itu terjadi pada Nabi Ibrahim dan diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang Allah, akhirnya mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk keluarga kita, baik itu yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, untuk saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan dimudahkan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk saudara-saudara kita yang masih mengalami berbagai tekanan, berbagai penderitaan, terutama saudara kita di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang besar terhadap segala pengorbanannya. Allahumma firli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.